told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyaksikan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pertama kali digelar di Ibu Kota Baru Indonesia IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengerjakan infrastruktur Ibu Kota Nusantara menjelang pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2024. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's... Sejumlah proyek sedang dikerjakan Kementerian PUPR, mulai dari kantor Kementerian Koordinator, hunian aparatur sipil negara, fasilitas air minum, hingga istana negara guys. Untuk kantor Kementerian Koordinator, Menteri PUPR sekaligus pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Pak Basuki Hadimuljono menyebut ada 7 kantor Kemenko yang difungsikan saat tanggal 17 Agustus. Rinciannya adalah 1 tower di kantor Kemenko 1, 1 tower di kantor Kemenko 2, 2 tower di kantor Kemenko 3, dan 3 tower di kantor Kemenko 4. Kemudian dari 4 kantor Kementerian Koordinator yang masing-masing memiliki 4 tower yang akan difungsikan pada saat upacara nanti sebanyak 7 tower yaitu Koordinator 1, 1 tower Koordinator 2, 1 tower Koordinator 3, 2 tower, dan Koordinator 4, 3 tower. Lalu, hunian aparatur sipil negara akan difungsionalkan minimal 8 tower. Sementara rumah tapak jabatan menteri akan berfungsi sebanyak 14 unit guys. Menurut Pak Basuki rumah tersebut sudah dilengkapi dengan mebel air. Fasilitas air minum di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur juga terus disiapkan. Pak Basuki menargetkan fasilitas tersebut bakal beroperasi secara bertahap pada tanggal 10 Agustus tahun 2024. Untuk rinciannya terdiri dari instalasi pengolahan air meliputi pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi, hingga pipa gedung dan kantor pemerintahan. Selain itu, 15 embung di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara juga telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Embung tersebut berfungsi sebagai estetika dan preservasi air. Pak Basuki juga menyebut sudah menyediakan akses untuk menuju ke Ibu Kota Nusantara. Pak Basuki mengatakan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN dari Balikpapan bisa melalui tol Balikpapan Samarinda lalu keluar di KM 11 Gate Karanjoang. Perjalanan lalu dilanjutkan melalui jalan nasional, lalu masuk lagi ke tol, dengan total waktu tempuh 90 menit sepanjang 88 km. Adapun jaringan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang sudah teraspal sepanjang 7 km, lalu jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan fungsional sepanjang 1260 meter sudah dilakukan pengerasan aspal guys. Untuk program prasarana Istana Negara kini sudah mencapai 95%. Keduanya dalam tahap pemasangan furnitur dan ditargetkan rampung pada tanggal 10 Agustus. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the... Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang dilakukan secara bertahap telah menelan investasi swasta senilai 60 triliun rupiah sampai dengan saat ini guys. Investasi dari swasta itu hampir 60 triliun rupiah. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak,
Ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Jadi semua itu saya pastikan tidak benar, kata Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Pak Alimuddin. Dia menyampaikan pada tahap awal hingga 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan. Investasi swasta yang terlibat diantaranya pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah. Dia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama dengan perbankan juga ikut. Dia juga mengungkapkan otorita IKN segera menyiapkan peraturan presiden untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada 2045. Pak Alimuddin menjelaskan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara masih panjang dan memerlukan waktu. Adapun manfaat hasil pembangunan Ibu Kota Negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu guys. Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dibentuk. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan Ibu Kota Negara di IKN. Ini prosesnya masih panjang, menurut teori rohnya Ibu Kota suatu negara itu akan terasa nanti setelah 20 tahun. Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian history the making Ibu Kota Nusantara, ujarnya. Kita berharap semoga tidak ada kendala dalam penyambutan upacara perdana di IKN, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Negara yang baru IKN. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.